Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Jaya Pratama, dari kelas D3IF 4903, dengan NIM 6070625300008. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal, pokoknya akan menjelaskan responsi jurnal 4 ya. Jurnal 4, langsung saja nih. Jadi di buku JavaScript ini kita menjelaskan tentang private string ISBN nih. Ini identik untuk buku yang akan digunakan sebagai kunci untuk proses penghapusan. Contohnya, mana ya? Mana sih tadi? Nah ini. Nih, pokoknya intinya gitu ya guys. Intinya gitu. Lanjut, yang private string judul buku itu untuk menyimpan nama atau judul buku. Pokoknya intinya ini untuk menyimpan nama judul buku. Nah, selanjutnya kategori buku. Nah, ini untuk kategori seperti novel atau komik lah. Gitu. Selanjutnya ini ada apa namanya? Harga pinjam ya, harga pinjam. Itu biasanya untuk menyewa buku tersebut. Untuk menyewa. Jadi buku itu disewakan kepada orangnya gitu lah. Intinya gitu. Terus selanjutnya ada boolean. Boolean status nih. Ini adalah variabel bertipe boolean untuk menandai apakah buku itu dipinjam, true atau false, tersedia gitu. Selanjutnya ini ada konstruktor. Jadi ini tuh berfungsi untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat kelas main. Ya. Jadi ini kata kunci di sini digunakan untuk membedakan antara variabel yang ada di parameter input dengan variabel milik kelas itu sendiri. Nah, begitu. Selanjutnya ini adalah metode getter dan setter. Karena atributnya bersifat privat, kita butuh metode yaitu pintu untuk mengaksesnya. Jadi ini apa? Jadi getter, get ISBN, get judul buku, status. Itu untuk untuk mengambil nilai dari atribut. Contohnya itu get ISBN ini. Ini penting untuk fitur penghapusan buku berdasarkan ISBN di kelas main yang tadi. Untuk setter yaitu ini kan ada set judul buku. Ini digunakan untuk mengubah data, yaitu untuk digunakan pada fitur edit buku di mana kita perlu memperbarui judul atau mengubah status ketersediaan buku. Sama seperti yang set pinjam tadi itu ya set pinjam ini. Nah, dan yang terakhir ini yaitu override method. Jadi ini adalah bagian yang lebih tepatnya apa ya, bisa sangat membantu kita untuk menampilkan data fitur lihat buku. Jadi tanpa metode ini
saat kita mencetak objek buku, Java hanya akan menampilkan alamat memorinya. Dengan mengoverride toString, kita bisa mengatur agar program mengecek informasi yang rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Gitu. Intinya untuk pengguna operator ternary itu status tadi kan, status dipinjam, yaitu itu tersedia. Ini ini kan operator penggunaan operator ternary, status pinjam tersedia, yaitu ini untuk membuat tampilan status lebih manusiawi lah gitu, daripada memunculkan true and false gitu guys. Jadi kita coba run ya. Nih ini hasilnya. Selanjutnya kita ke main Java. Ke soal selanjutnya nih ya guys. Sekarang kan kita main inisialisasi dan penambahan datanya kan. Struktur data, kita menggunakan linked list untuk menyimpan objek dari kelas buku. Jadi ini syarat ada first itu sesuai instruksi soal. Kita menggunakan add first untuk 2 data karena 001 add first setelah 002, maka posisi 001 akan berada di paling depan gitu. Pokoknya intinya begitulah ya. Begitu ya guys ya. Jadi itu kapasitasnya yaitu ada total 5 buku yang dimasukkan untuk memenuhi syarat minimalnya. Untuk penelusuran dari depan dan penggunaan iterator. Ini untuk fitur 4 apa ya. Jadi ini mekanismenya kita memanggil listerator untuk menelusuri list. Mana sih ini ya? Jadi has next dan next ini yaitu itu untuk mengecek program apakah ada data selanjutnya. Lalu next ini akan mengambil data tersebut untuk menggerakkan kursor ke depan. Begitu. Selanjutnya untuk yang logika ada 2, yaitu data terakhir untuk fitur yang ketiga nih. Ini while iterator has next, iterator dot next. Jadi untuk urutan yaitu untuk urutannya itu pertama kursor dipastikan berada di ujung akhir list. Nih di akhir. Ini previous. Jadi ini kan ini metode ini digunakan untuk mundur. Jadi panggilan pertama mendapatkan data terakhir begitu. Dan panggilan kedua mendapatkan
dan panggilan pertama kan mendapatkan data terakhir. Untuk panggilan kedua itu mendapatkan data sebelum terakhir gitu. Jadi sebelumnya. Untuk membuktikan penggunaan double linked list yang bisa bergerak mundur. Begitu. Nah, selanjutnya ada string target ISBN ya. Ini untuk pokoknya penghapusan berdasarkan ISBN. Kita disuruh untuk melakukan looping, membandingkan ISBN setiap buku dengan target ISBN 003 nih. Nih. Aduh. Kenapa nih, guys? Begitu, guys. Selanjutnya untuk remove. Remove ini jadi setiap data yang ditemukan itu kita menggunakan iterator remove untuk menghapusnya itu secara aman gitu dari list. Begitu. Dan terakhir ini ada penelusuran dari belakang. Jadi ini untuk penelusuran dari belakang ya. Jadi setelah semua proses edit dan hapus selesai, kita menampilkan kembali isi list, namun dari arah belakang ke depan menggunakan hash previous nih. Hash previous dan previous ya, ini adalah pembuktian akhir. Untuk pembuktian akhir bahwasannya tuh semua manipulasi data berhasil dilakukan. Coba kita run ya. Nah nih, jadi ISBN 005 judul pelangi status tercari, dan nah ini kan udah berhasil ya, telah dihapus tuh kan, buku dengan ISBN 0 telah dihapus dari belakang ISBN 05. Seperti itu, guys. Mungkin itu saja responsi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan sekali lagi, apabila penjelasan saya kurang benar atau penyampaian saya kurang pas gitu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.